Berkat karena taat. Refleksi pagi 1679. Apa gambaran Amsal bagi seseorang yang harus meninggalkan tempat tinggalnya? Ini gambarannya di Amsal 27 ayat 8. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Saudara-saudara, pada waktu kitab Amsal ditulis sekitar 3000 tahun yang lalu, rumah atau tanah warisan di Israel adalah bukti dari berkat Tuhan. Bila seseorang harus dipaksa meninggalkan tanah leluhurnya, maka ini adalah sebuah kutukan akibat ketidaktaatan kepada Tuhan, seperti yang disampaikan di Ulangan 28 ayat 64. Inilah yang terjadi sewaktu bangsa Israel di utara yang tidak taat Tuhan dibuang ke Asyur, dan sesudah itu bangsa Yehuda di selatan dibuang ke Babilonia. Saudara-saudara, sejak Adam dan Hawa diusir Tuhan keluar dari Taman Eden setelah mereka melawan perintah Tuhan di Kejadian 3, dibuang dari tempat kediaman pemberian Tuhan adalah bentuk kutukan Tuhan. Yang Tuhan kehendaki bagi umatnya adalah bahwa umat Tuhan harus mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya, seperti yang dinyatakan di Ulangan 28 ayat 1. Di dalam ketaatan, Tuhan akan mencurahkan segala berkat-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk menaati perintah Tuhan dengan setia. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Arahkanlah hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Menjadi minyak harum. Refleksi pagi 1680. Apa ilustrasi yang digunakan oleh Amsal untuk menggambarkan kebaikan yang dilakukan seorang kawan? Ini ilustrasi yang diberikan oleh Amsal 27 ayat 9. Sebagaimana minyak harum dan wangi-wangian menyenangkan hati, demikian juga kebaikan kawan menyegarkan jiwa. Saudara-saudara, minyak harum dan wangi-wangian biasa dibuat di masa dulu dari rempah-rempah, sari bunga, dan tanaman aromatik melalui proses yang tidak mudah sehingga harganya mahal. Ini kemudian dipercikkan atau dituangkan di kepala untuk menyambut seorang tamu sebagai tanda penghargaan yang tentu akan menyegarkan hati penerimanya. Inilah gambaran dari perbuatan baik yang dilakukan seorang kawan sejati. Saudara-saudara, Yohanes 12 menceritakan bagaimana Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Tindakan Maria itu menyenangkan hati Yesus sebagai persiapan hari penguburannya. Gambaran minyak harum inilah yang dipakai Amsal untuk suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang kawan. Perbuatan baik tentulah akan menyegarkan jiwa. Tidak demikian dengan upaya tidak baik. Upaya seperti itu hanya akan seperti bau busuk yang pasti tidak akan disukai oleh siapapun. Oleh sebab itu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Biarlah perbuatan baik kita menjadi seperti minyak harum yang wanginya dapat dinikmati oleh banyak orang. Mari belajar berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan.
merawat persahabatan akrab. Refleksi pagi 1681. Apa nasihat Amsal tentang arti persahabatan dalam sebuah kehidupan? Mari dengarkan nasihat Amsal 27 ayat 10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saudara-saudara, dalam kehidupan di masa lalu, peran dari persahabatan dalam sebuah pertetanggaan yang baik menjadi sangat penting. Persahabatan yang dijalin dari tahun ke tahun, bahkan turun-temurun, merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan. Persahabatan seperti ini perlu dijalin dan dirawat dalam sebuah kehidupan bermasyarakat yang sehat. Jalinan persahabatan ini tentu baik di mata Tuhan. Saudara-saudara, di masa kemalangan, persahabatan dalam hidup pertetanggaan yang baik itu menjadi sangat penting karena sahabat-sahabat di sekitar kita itulah yang hadir untuk menghibur dan menolong. Hal mengasihi sesama atau mengasihi tetangga ini sudah sejak dulu diperintahkan oleh Tuhan, seperti yang dinyatakan di Imamat 19 ayat 18, serta diajarkan juga oleh Yesus di Matius 22 ayat 39. Di tengah masyarakat yang majemuk masa kini, persahabatan sebagai wujud dari kasih kepada sesama itu memang perlu diusahakan. Walaupun ada tantangan arus individualisme yang pragmatis dan materialis, marilah kita berupaya untuk tetap membangun persahabatan yang saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan. Belajar hidup bijak. Refleksi pagi 1682. Apa yang seharusnya menjadi harapan orang tua untuk anak-anaknya? Mari dengar Amsal 27 ayat 11. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Saudara-saudara, seorang ayah yang bijak tentu menginginkan supaya anaknya dapat hidup bijak, karena itulah yang akan menyukakan hatinya. Kalaupun ada orang yang kemudian mencelanya dengan sembarangan, fakta dari kehidupan anaknya yang memang bijak dan takut Tuhan itu akan menjadi kesaksian yang tidak dapat diingkari. Inilah yang seharusnya menjadi kerinduan terdalam dari orang tua terhadap anak-anaknya. Kebijakan sudah seharusnya menjadi kekayaan rohani yang harus diupayakan. Saudara-saudara, Nabi Samuel adalah nabi yang dipakai Tuhan di zaman Raja Saul dan Raja Daud. Setelah ia tua, Samuel kemudian mengangkat kedua anaknya untuk menggantikannya sebagai hakim atas orang Israel. Hanya saja di 1 Samuel 8 ayat 3 dilaporkan bahwa anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya karena mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Anak-anak Nabi Samuel tidak hidup bijak dan takut Tuhan, sehingga bangsa Israel menolak mereka. Kisah tragis ini adalah hal yang harus menjadi peringatan bagi setiap orang tua. Karena itu, marilah kita mawas diri, apakah kita adalah orang tua bijak yang merindukan anak-anaknya untuk hidup bijak pula? Mari renungkan.